Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di mata kuliah Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja, mengapa kita mempelajari Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan? Latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Kondisi ini ditanggapi berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang, didasarkan jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan, semangat perjuangan bangsa. Semangat perjuangan bangsa ini dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Semangat perjuangan bangsa Indonesia merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa, serta masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan ini harus menjadi landasan sehingga tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa. Maka untuk itulah mengapa ada mata kuliah Civic Education atau kewarganegaraan. Selanjutnya, pengertian Civic Education atau pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut dengan civis. Dari kata civis ini, dalam bahasa Inggris muncul kata civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata civic yang berasal dari bahasa Inggris ini lahir kata civics, ilmu kewarganegaraan dan civic education serta pendidikan kewarganegaraan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan salah satu program pendidikan yang membahas mengenai masalah kebangsaan, kewarganegaraan yang berhubungan dengan negara, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani atau civil society. Selanjutnya, apa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan atau civic education ini? Ada dua tujuan. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum, yaitu agar mahasiswa mengetahui hubungan antara warga negara dengan negara, serta civic education ini merupakan pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selain tujuan umum, ada tujuan khusus. Yang pertama, agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab. Tujuan khusus yang kedua
agar tiap warga negara menguasai dan memahami berbagai masalah dasar, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran yang kritis serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir, agar menumbuhkan wawasan serta kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air sesuai dengan nilai-nilai perjuangan bangsa, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Apa landasan diadakannya civic education atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini? Yang pertama, landasan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 pasal yang menjadikan landasan ilmiah atau landasan hukum dari adanya atau diadakannya mata kuliah ini. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua dan alinea keempat. Di alinea keempat terdapat cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, pasal ke-27 ayat pertama mengenai kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3 mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. Seperti yang kita ketahui, pendidikan kewarganegaraan atau mata kuliah civic education ini merupakan bagian atau pendahuluan dari bela negara. Kedepannya kita tidak tahu pendidikan bela negara yang lain seperti pendidikan militer, wajib militer, wamil, dan sebagainya. Kita tidak tahu akan ada atau tidak ya. Yang pasti ini merupakan pendidikan pendahuluan bela negara. Kemudian pasal ke-30 ayat pertama mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang kelima dari Undang-Undang Dasar 1945, landasan ilmiah diadakannya mata kuliah ini adalah pasal 31 ayat pertama mengenai hak warga negara mendapatkan pendidikan. Kemudian dari undang-undang, landasan ilmiah dari undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga ada yang ketiga Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43 Dikti 2006 mengenai rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang wajib diambil oleh semua mahasiswa di perguruan tinggi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mata kuliah ini, civic education atau pendidikan kewarganegaraan, bertujuan agar setiap warga negara memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air, sadar akan hak dan kewajibannya, mencintai tanah air, serta diharapkan mampu membangun peradaban yang ideal demi mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia. Demikian pertemuan kita kali ini mengenai latar belakang diadakannya mata kuliah civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna.